Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ketiga. Kita berada di Mazmur pasal yang ketiga. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita boleh bersama-sama membacanya ya, mengikutinya. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Perikopnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bapak Ibu. Ya Tuhan, kata banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku merendahkan diri dan tidur. Aku bangun sebab Tuhan yang menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rata semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Bersama-sama, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita yang pertama tentang persoalan hidup, pergumulan, tantangan atau musuh. Tetapi yang kedua juga mengingatkan kita tentang Tuhan yang menolong kita, ya. Jadi ada tantangan, ada pergumulan, ada musuh, tapi sisi yang lain ada Tuhan, ada Allah yang menolong. Tetapi sebelum pertolongan ini kita rasakan, ya, sebelum pertolongan ini kita nikmati, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya ini masa penantian yang bisa dikatakan sangat mencekam juga ya, kalau kita ya melihat bahwa sepertinya tidak ada pertolongan. Nah, pergumulan daripada Daud adalah dia punya persoalan. Dalam Mazmur ini kita lihat persoalannya jelas ya. Dia menghadapi musuh, bahkan pasukan dari anaknya sendiri yaitu Absalom. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan. Coba kita bayangkan musuh ini luar biasa ya. Anak sendiri hendak membunuh ya papa atau orang tua. Perasaan atau hati orang tua bagaimana yang tidak sedih ya. Jadi ada musuh, dan ternyata musuh itu sendiri adalah anak yang dia kasihi, yang berjuang hendak membunuh dia. Kemudian kita melihat bahwa Raja Daud ya menyelamatkan diri, lari. Nah, apa kata orang? Ya ini ya, boleh dikata. Apa kata orang, anaknya sendiri mengejar dan kok lari? Ya kira-kira begini, Daud ini kan raja yang hebat, tapi sudah tua. Kalau digambarkan dia seperti singa, ini singa tua, ya tak berdaya lagi. Kira-kira begitu. Wah, Raja Daud ya tak berdaya. Raja Daud tidak ada yang menolong dia. Ya, di ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini bisa kita alami Bapak Ibu. Saudara bisa mengalami hal seperti itu. Ya, persoalan mungkin bukan anak kita yang mau menyerang kita, tidak. Tetapi intinya adalah kesulitan, persoalan, beban yang berat, seolah-olah tidak ada pertolongan yang datang untuk kita. Itu bisa kita rasakan, itu bisa terjadi. Atau mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa seperti itu. Kok tidak ada pertolongan?
kita sendiri sudah merasa tidak ada pertolongan, ditambah lagi dengan perkataan orang lain. Siapa yang mau menolong kamu? Siapa yang akan kau andalkan? Kekuatan apa yang menolong engkau? Wah, ini sangat membuat kita tentu lemah, ya, tak berdaya. Jika kita tidak mampu melihat ada yang akan menolong kita, disinilah letaknya. Disinilah persoalannya, di mana ada orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya, mulai lemah iman, mulai tak berdaya. Kalau tidak mampu melihat ada pertolongan dari persoalan atau pergumulan kita. Ya, memang kalau kita lihat Bapak Ibu, ini kebenaran ya, kalau kita lihat fakta di sekeliling kita terlalu banyak ya faktor-faktor di sekeliling kita, pendukung-pendukung di sekeliling kita yang mau menjatuhkan kita, yang mau melemahkan iman kita, yang mau menghancurkan hidup kita. Ya, kalau kita hanya melihat ke situasi yang ada, kadang-kadang ada orang yang kita pikir bisa menolong, memberikan kekuatan kepada kita, justru malah melemahkan. Ya, kita pikir ada sesuatu di sekitar kita, ya, yang bisa menolong kita, tetapi faktanya tidak, justru melemahkan kita, membuat kita tak berdaya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Jika hal ini terjadi dalam hidup kita, ada orang yang berkata kepada kita, di mana Allahmu? Allahmu tidak akan menolong engkau. Apa yang saudara lakukan? Ya, sudah tidak usah berdoa, tidak usah menyembah Allah, enggak usah lagi percaya kepada Allahmu itu. Allahmu itu tidak hidup, Allahmu tak berkuasa. Ya, engkau akan mengalami penderitaan begini terus selamanya. Engkau akan susah. Sudah, tinggalkan Allahmu dan cari Allah-Allah lain. Wow, bahaya banget. Ya, jangan pernah mencari Allah lain. Katakan Bapak Ibu kiri kanan, jangan cari Allah lain. Yang di rumah, jangan cari Allah lain. Tetapi mana pertolongan? Ada, perhatikan. Ini yang harus kita lakukan. Ayat 4 dan 5. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai dan pelindung dan melindungi aku, yang melindungi aku. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Wow, dahsyat. Tatkala di sekitar kita mau menjatuhkan iman kita, orang lain berkata, dari mana pertolongan untukmu? Tuhanmu di mana? Tetap yang harus kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan ganti Tuhan. Ya, jangan ganti Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup, teguhkan iman kita untuk bersandar kepada Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi dalam kehidupan Raja Daud? Karena dia sudah punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Lihat dari masa mudanya, bagaimana hidupnya bergaul karib dengan Allah. Ya, bukan Raja Daud ini mengalami hal yang nyaman-nyaman dari masa muda, enggak. Pergumulannya luar biasa, penderitaannya luar biasa, tantangan yang dihadapi luar biasa. Tetapi tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, bahkan dia menghadapi maut sekalipun, di situ dia sudah merasakan dan menikmati ya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Maka dia katakan, Tuhan yang melindungi aku. Ya, Tuhan yang melindungi aku, perisai. Jadi perisai itu yang melindungi. Nah, kalau ada panah di depan kita ini ada perisai. Nah, waktu panah itu ditembak ke kita, tidak bisa kena kita. Dia terhalang oleh perisai. Ya, jadi siapa perisai kita? Tuhan. Ya, siapa yang melindungi kita dari persoalan pergumulan yang dahsyat ini? Tuhan. Siapa yang melindungi kita dari serangan sakit, penyakit, virus yang luar biasa ini? Tuhan. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ya, serahkan hidup kepada Tuhan. Jadi harus kita yakin, apapun kata orang tentang Tuhan kita, apapun kata orang tentang hubungan kita dengan Tuhan, apapun kata orang yang hendak melemahkan kita,
jangan terpengaruh. Kita hanya berkata, aku tahu Tuhanlah perisaiku, aku tahu Tuhanlah yang melindungi aku, yang membentengi hidupku. Bukan hanya aku, tapi hidup keluargaku, rumah tanggaku. Ya, sebab janji Tuhan kepada orang percaya bukan hanya pribadi orang percaya itu, tapi anak cucunya akan dipelihara Tuhan. Amin. Wow, dahsyat. Tetapi aku. Nah, ini persoalan memang yang kita bisa hadapi sebelum datang pertolongan itu. Wow, tantangannya luar biasa. Ya, tantangannya luar biasa. Di situ kadang-kadang merasa, bisa enggak ya? Selesai enggak ya masalah ini ya? Aduh, gimana ya cara keluarnya? Wah, kuat enggak saya menghadapi? Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, tetapi Engkau Tuhan. Artinya pandanglah kepada Tuhan. Jangan kita lupa dengan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan sebelumnya. Hanya karena berjumpa dengan masalah baru, dengan tantangan baru. Justru ketika kita berjumpa dengan masalah baru, dengan tantangan baru, yang mungkin katakan jauh lebih besar, lebih hebat. Nah, perlu kita mengingat perjalanan hidup kita sebelumnya. Jika kita ada sampai di titik ini, bukankah karena penyertaan Tuhan? Apa karena kekuatan kita? Kan tidak. Apa tidak ada masalah dalam perjalanan hidup kita hingga sampai titik ini? Ada kan? Banyak. Nah, kalau kita bisa lalui, adakah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah tetap akan menolong kita? Dan kita mau berkata, aku yakin pasti Tuhan menolong saya. Amin. Tuhan menolong saya. Dan perhatikan di bagian terakhir itu ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan. Ada Tuhan, Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia hidup, Dia sudah berjanji, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dari tempatnya yang kudus, dari tempatnya yang mulia, dari tempatnya yang agung. Dia memandang kepada kita, Dia melihat keadaan kita, Dia tahu persoalan kita, Dia tahu kelelahan yang kita alami, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu juga puncak stres yang kita alami saat ini. Wow, ada yang stres? Bapak Ibu, ada? Coba lihat kiri kanan, kok kayaknya wajah-wajah stres ya. Ada lagu, beratkah beban hidupmu, hai musafir lelah. Berat beban ini. Aduh, sangat berat. Kadang-kadang kita ketemu, bagaimana keadaan? Baik, luar biasa. Aduh, luar biasa. Apa pergumulannya? Wah, luar biasa. Berarti kalau luar biasa pergumulannya, berarti kekuatan Allah menolong kita berarti juga luar biasa. Dan yang menarik, berarti kekuatan kita adalah luar biasa. Ayo, mau bergumul biasa-biasa? Begini, kalau saudara pergumulannya biasa-biasa, berarti pertolongan Tuhan buat saudara biasa-biasa. Berarti kekuatan saudara biasa-biasa. Tapi kalau pergumulan saudara hebat, dahsyat, luar biasa, berarti kekuatan Allah yang akan menolong saudara hebat, luar biasa, dahsyat. Dan kekuatan saudara mengalami pergumulan itu, artinya saudara hebat, saudara luar biasa, saudara dahsyat. Ayo pilih. Mau biasa-biasa atau luar biasa? Persoalan loh, pergumulan loh. Luar biasa atau biasa-biasa? Diingatkan persoalan enggak bersuara ya. Bapak Ibu, mau persoalan saudara biasa-biasa. Tuhan, saya mau persoalan saya biasa-biasa saja. Berkat-Mu biasa-biasa. Kekuatan-Mu berarti biasa-biasa. Oh Tuhan, saya siap menghadapi tantangan yang besar. Wow, bener. Jangan sampai kita, ujilah aku Tuhan. Setelah diuji, aduh Tuhan, enggak kayak gini maksudku Tuhan. Ujiannya apa? Berkat aja yang mengalir. Berkat juga ujian memang. Ada orang karena berkat yang melimpah, malah gagal imannya, hancur hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari Tuhan datang pertolongan. Dahsyat. Berkat-Mu atasku, berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu melimpah atasku. Wow, pertolongan-Mu ajaib. Memang kita tidak bisa mereka-reka bagaimana cara kerja Allah
untuk menolong kita. Saudara tidak bisa berpikir, tidak bisa saudara mengetahui bagaimana cara Tuhan menyelesaikan persoalanku. Dan itu memang bukan bagian kita, ngapain dipikirin. Itu bagian Tuhan. Kadang-kadang ini persoalannya, kita mikirin bagian Tuhan, bagian kita nggak lakukan. Tuhan, gimana caranya ya Tuhan Engkau menolong aku? Nggak usah pikirkan. Yang kita pikirkan, bagaimana aku supaya tetap percaya kepadamu Tuhan. Saya ini udah lemah Tuhan, saya ini udah goncang iman saya ini Tuhan. Saya ini sudah mau mundur Tuhan, saya kayaknya mau ganti Tuhan deh. Tolong saya supaya saya tidak cari Tuhan lain. Itu berarti bagaimana cara kita untuk tetap percaya kepada Dia. Itu yang terpenting. Itu yang harus kita gumuli. Caranya apa? Berdoa. Baca firman Tuhan. Ingat perjalanan hidup. Bukankah Tuhan sudah menolong kita sampai detik ini? Ya, Daud bagaimana dia bisa melepaskan imannya? Bagaimana mungkin dia mau mencari pertolongan ke tempat lain? Dia punya pengalaman segudang dengan Allah. Banyak pergumulan yang dialami dan Tuhan menolong dia. Itu sebabnya dalam satu tulisannya berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, artinya apa? Berat perjalanan ini, gelap gulita, seperti kita berjalan di lorong yang gelap. Tidak ada cahaya. Tidak apa-apa, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Wow, mengapa? Karena Tuhan beserta kita. Ya, dia percaya Tuhan beserta dia, gadamu dan tongkatmu. Apa artinya? Perlindunganmu, kekuatanmu. Ya, perisai, engkau pertolongan. Wah, betul-betul dia mengetahui siapa Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan goncang. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, pergumulan. Dan ada suara-suara sumbang kiri kanan kita, muka belakang, yang mau melemahkan iman kita, mau berkata, dari mana pertolonganmu? Ya, tidak akan ada yang menolong engkau. Bagaimana engkau bisa menyelesaikannya? Kau lemah, kau tak berdaya. Tuhanmu pun sudah tutup mata. Enggak, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Matanya mengamati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, pada pagi hari ini kita diingatkan dalam hidup ini masih menghadapi persoalan. Ada persoalan dalam hidup. Ada tantangan. Ya. Ada sakit penyakit. Ada penderitaan. Ada kelemahan kita. Ada musuh yang terus-menerus mau menyerang kita. Ini fakta, ini kenyataan, dan ini harus kita terima kebenaran ini. Yang pertama, ada musuh kita. Ada tantangan dalam hidup ini. Tetapi yang kedua, jangan lupa, ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang perkasa. Ada Allah yang tidak tinggal diam. Yang penting dari kita adalah tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Tuhan tahu kelelahan yang kita alami. Tuhan tahu beban pergumulan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa beban pergumulanmu, serahkan hidup, tetap percaya kepada Dia.